Nah, kenapa seseorang sampai mengambil keputusan untuk melakukan tindakan-tindakan yang berisiko? Ini ada dua faktor, yaitu faktor memang karena dari gangguan mental yang sudah dialami, yang cukup lama, yang tidak mendapatkan penanganan, dan juga memang dari gejala-gejala penyakit atau gangguan mentalnya, yaitu dari suara-suara yang didengar yang menyatakan dia tidak berguna, ya, yang menyatakan ada orang yang ingin menyakiti dirinya sehingga dia tidak kuat untuk menahan suara-suara itu, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang disuruh oleh halusinasinya untuk kamu mendingan mati saja, kamu sudah tidak disukai sama ibumu, tidak disukai sama suamimu, dan lain sebagainya. Kalau yang memang committed suicide, memang angkanya memang meningkat kalau di klinik, ya, dari pengamatan, observasi, dan dari pemberitaan, itu memang orang yang memang sudah terjepit, tidak mampu lagi menghadapi masalah, dan tidak punya lagi siapa yang akan, tidak mampu lagi mencari pertolongan. Dan akhir-akhir ini mungkin lebih banyak karena pengaruh hutang. Hutang ini bukan berarti dia tidak punya penghasilan dan tidak punya uang untuk hidup biasa-biasa saja sehari-hari seperti makan minum, tetapi dia ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersiernya seperti yang dilihat di TikTok, di media-media sosial, di YouTube. Karena mereka akhirnya berhutang secara patologis atau berjudi yang berlebihan, itu biasanya online, sehingga dia terlibat hutang-hutang yang istilahnya sekarang hutang-hutang dari pinjaman online maupun hutang-hutang yang memang offline. Jadi karena kejepit tagihan dalam waktu bersamaan inilah yang akhirnya ada yang memilih untuk bunuh diri bersama, ya, mungkin bersama dengan istrinya, bersama dengan anak-anaknya, ataupun kalau yang belum berkeluarga dia bunuh diri hanya seorang diri. Tentu pemirsa atau masyarakat bertanya, kenapa ada yang bunuh diri, ada yang tidak, walaupun punya masalah yang sama? Ini kembali lagi bahwa ketahanan mental seseorang itu memang sudah terbawa dari lahir, pola asuhnya, bagaimana seseorang mampu beresiliensi atau coping mekanismenya menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan. Bukan menyelesaikan masalah dengan cara-cara mungkin berjudi atau cara-cara meminjam uang, dengan baik online maupun offline akan menyelesaikan masalah, tapi kan menambah masalah baru. Karena kita tidak punya penghasilan untuk mengembalikan. Karena berharap dari judi saya menang, nanti saya akan kembalikan, ternyata belum pernah ada judi yang membuat orang menjadi sejahtera dan menjadi bahagia. Inilah yang terjadi, dan Bali adalah pemberitaan di Bali itu dalam waktu singkat setelah kejadian itu akan dalam waktu singkat, mungkin hitungannya nggak sampai 5 menit, akan tersebar ke seluruh dunia melalui media online. Itulah kenapa angka ini menjadi besar. Kalau mungkin di daerah-daerah lain yang sulit sinyal dan lain sebagainya, mungkin angka pelaporannya yang kurang. Bukan berarti ini membela, tetapi kenyataannya bahwa kami di Bali ini kan penduduk sudah padat dengan luas Bali ini yang tidak bertambah, sedangkan di wilayah lain di Indonesia ini wilayahnya sangat luas, dan untuk pemberitaan seseorang yang melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri sulit untuk di cover. Ya, untuk itulah kembali lagi Bali ini memang kelihatannya sejahtera di luar, tetapi ketahanan mental kita untuk bersaing secara suportif, untuk bisa menerima bahwa kebutuhan-kebutuhan tersier itu tidak utama, tapi kebutuhan-kebutuhan primer, pendidikan, dan meningkatkan ketahanan mental kita terhadap lingkungan yang kita makin terdesak dengan segala gaya hidup yang datang seperti penjajah ke Bali ini. Inilah yang perlu kita kuatkan, ya, agar ketahanan mental masyarakat, khususnya generasi muda, generasi milenial ini lebih kuat. Ya, jadi kuat dengan segala godaan,
barang-barang tersier yang dianggap akan meningkatkan harga diri atau prestis keluarga. Saya kira itu mudah-mudahan ini tidak menjadikan kita marah dengan pemberitaan ini, tetapi menjadi kita lebih mengevaluasi bagaimana ketahanan mental masyarakat perlu selalu ditingkatkan.